Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Syahrian Hafizur Rahman dari kelompok 6 CEPBS SMA Pradita Dirgantara. Kelompok kami beranggotakan Indra Widyadana, Rifana Nur Irfani, Jessica Cahya Septiana, Salma Fauzia Nur Rahmah, Syahrian Hafizur Rahman, Widyadana Paramita, Muhammad Zulfan Nadif, Diva Dana Fanggidae, dan juga Muhammad Adrian Rizky. Video ini dibuat sebagai proyek sekolah CEPBS. CE yaitu Critical Essay dan juga PBS Project Based Service. Yang mana kami selaku siswa harus menemukan permasalahan-permasalahan yang ada sekitar kita, yang ada di masyarakat, untuk kami cari solusi-solusinya agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan solusi-solusi yang kami berikan. Adapun isi dari video ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah permasalahan, dan yang ketiga adalah solusi-solusi yang kami tawarkan terhadap permasalahan yang ada, yaitu adalah permasalahan komoditas jambu ulung yang ada di Desa Peranan. Kita langsung masuk ke latar belakang. Segala hal pasti memiliki latar belakang di baliknya. Latar belakang merupakan hal yang mendasari sesuatu untuk dikerjakan. Begitu juga pada video ini. Latar belakang kami adalah permasalahan yang ada di Desa Peranan, yaitu mengenai komoditas jambu ulung yang ada di sana. Desa Peranan, Grogol, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, merupakan penghasil utama jambu air jenis wulung di Indonesia, yang mana hampir 80% warga Desa Peranan menanam jambu air ini di pekarangan rumahnya. Dengan kata lain, jambu ulung merupakan komoditas utama yang ada di Desa Peranan. Jambu ulung merupakan salah satu jenis jambu air yang memiliki warna merah marun mengarah ke biru hitam-hitaman. Walaupun sebagian besar warga menanam komoditas utama ini di pekarangan rumahnya, namun hasil panen raya belum dapat memenuhi permintaan pasar atau market demand masyarakat di luar Solo Raya. Hal inilah yang jadi permasalahan utama yang akan kami coba cari solusi-solusinya dalam video ini. Kita akan langsung masuk ke permasalahan yang ada di Desa Peranan, yaitu mengenai komoditas jambu ulung. Kelompok kami menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Peranan menjadi 2 pokok permasalahan. Yaitu yang pertama adalah jambu ulung pada saat panen jumlahnya jarang mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar di luar Solo Raya. Yang mana hal ini merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi para masyarakat Desa Peranan. Karena apa? Karena apabila jambu ulung dapat memenuhi sektor luar Solo Raya ketika panen, hal ini akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat Desa Peranan itu sendiri. Kemudian pokok permasalahan yang kedua adalah belum adanya pengolahan jambu ulung secara optimal dan efisien. Pengolahan dimaksudkan dari proses penanaman, budidaya, pemanenan, hingga pengolahan jambu ulung menjadi produk-produk dan juga penjualan jambu ulung kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, kami kelompok 6 CEPBS SMA Pradita Dirgantara akan mencoba memberikan solusi-solusi yang telah kami temukan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Peranan, yaitu mengenai komoditas jambu ulung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyadana Paramita Yunanta. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya Syahrian Hafizur Rahman, yang mana sebelumnya telah memaparkan mengenai latar belakang dan permasalahan yang ditemukan. Yang mana di sini melalui latar belakang dan permasalahan yang ditemukan, kelompok kami CEPBS SMA Pradita Dirgantara telah merumuskan solusi yang akan kami tawarkan untuk menyelesaikan atau menjadi titik terang dari permasalahan ini. Ada 4 rumusan solusi yang kami paparkan atau kami rumuskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai tips dan trik atau pemaparan mengenai cara penanaman dan perawatan dari jambu ulung ini sendiri, yang mana diharapkan mampu membantu masyarakat Desa Peranan dalam menanam dan merawat jambu ulung, sehingga komoditas jambu ulung ini ke depannya menghasilkan hasil yang lebih optimal dengan nanti adanya teknologi off-season atau adanya nanti penggunaan zat-zat terkait yang mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari jambu ulung. Yang kedua yaitu pembentukan organisasi tani. Pembentukan organisasi tani di sini diharapkan mampu
membuat proses kerja atau rangkaian kerja dari jambu bulung, mulai dari penanaman sampai pengolahan produk yang direncanakan ini nanti ke depannya lebih terstruktur dan terorganisir. Sebab dengan adanya kelompok tani ini dapat membangun budaya kerja yang profesional antar petani. Dengan berbekal ilmu usaha tani, petani dapat mengerjakan banyak pekerjaan secara efektif dan efisien. Karena selama ini banyak petani yang langsung turun ke lapangan tanpa mengetahui kondisi atau tanpa langsung membuat perencanaan-perencanaan yang mana hal ini berimbas kepada munculnya masalah-masalah yang dihadapi ke depannya. Yaitu diharapkan dengan menerapkan ilmu usaha tani dalam suatu kelompok tani, maka nanti sistem kerja kelompok tani yang dapat direalisasikan itu mencakup beberapa hal seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada aktivitas pertanian, dimulai dari penanaman sampai pemasaran produk jambu bulungnya ini sendiri. Yang ketiga yaitu pengelolaan lanjutan menjadi produk. Pengelolaan jambu bulung menjadi produk olahan sampingan diharapkan mampu mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Desa Pranan, yang mana pembuatan produk sini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari jambu bulung agar jambu bulung tidak hanya dijual segar begitu saja. Dan tentu saja dengan mengolah menjadi produk lain, maka daya simpan dari jambu bulung ini akan memiliki jangka waktu yang lebih lama. Dan juga selain nilai jual meningkat, jangka waktu penjualan lebih lama, diharapkan juga dari adanya pengelolaan produk lanjutan ini mampu membuka lapangan kerja di Desa Pranan bagi masyarakat Desa Pranan. Yang terakhir yaitu mengenai promosi dan distribusi. Tentu jika kita berbicara tentang produk, tidak mungkin kita hanya berbicara tentang proses produksi saja, tetapi tentu ke depannya dalam proses penjualannya, kita akan berbicara mengenai distribusi dan juga promosinya. Yang mana saluran distribusi ini penting adanya untuk kita ketahui bagaimana alurnya, kita ketahui bagaimana sasarannya, agar kelak dari produk-produk ini mampu sampai ke tangan konsumen. Dan juga promosi ini penting sekali kita laksanakan karena sebagai pembentukan produk yang misalnya masih baru maupun yang sebelumnya belum pernah dipasarkan secara promosi yang lebih luas, maka penting adanya promosi dengan teknik yang efisien dan efektif agar produk jambu bulung ini kelak mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi dan tidak hanya masyarakat di sekitar Solo Raya saja, tapi bisa di luar Solo Raya, bahkan Jawa Tengah, bahkan sampai daerah-daerah di luar Jawa Tengah itu sendiri. Sehingga tentu jika nanti penjualannya meningkat, diimbangi dengan produksi yang memadai juga, maka hal ini diharapkan mampu meningkatkan dari nilai ekonomi dari jambu bulung itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.